Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin semuanya dan pemirsa dimanapun berada yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam kajian online kitab Iqadul Himam atau Syarhul Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat barakah dalam pertemuan ini yang bisa membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah semuanya dan pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, marilah untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini kita bersama-sama baca surah Fatihah. La hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladi wa dzurriyyati wa ashabihi wa ila jamil anbiya wal mursalin wal auliya wal ulama wa syuhada sholihin wa ila jamil malaikatul muqarrabin jami'a sayyidina wa alimina jami'a abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhwatina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat sunhasa ila Syekh Al-Arabi Ahmad bin Athaillah Sakandari nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darain. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema kita pada malam hari ini apa temanya? Okay. Selain Allah palsu belaka. Okay. Subhanallah, temanya sungguh luar biasa ini. Selain Allah palsu belaka. Segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama fahami hikmah yang ke-15 ya, dari terjemah kitab Al-Hikam yang akan membahas tentang seputar segala sesuatu selain Allah palsu belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Arabi Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Mimma iku setengah saking barang yadulluka kang nuduhake apa ma ing sira, nuduhake nang apa ala wujudi qahrihi ing atase wujude nyerenge Gusti Allah subhanahu kelawan maha sucine Allah. An hajabaka utawi oleh ngalingi sapa Allah ing sira, oleh ngaling-ngalingi sapa Allah ing sira anhu saking Allah
bima kelawan barang laisa kang ora ana puma iku bimaujudin maujud ma'ahu saratane Allah. Iku bimaujudin maujud ma'ahu saratane Allah. Termasuk perkara yang menunjukkan terhadap sifat qahrunya Allah, wujud qahrunya Allah, wujud memaksanya Allah atau menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Al-qahru itu mengalahkan, menundukkan, berkuasa ya. Di Al-Qahhar, zat yang maha perkasa ya. Zat yang maha mengalahkan. Termasuk tanda-tanda bahwa Allah itu punya sifat qahru ya, yang menjadikan kita yakin Allah sifatnya itu qahru adalah an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu, di mana Allah itu dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya. Jadi menghijab kita dari melihat Allah. Menghijab berarti menghalang-halangi yang tidak ada wujudnya dengan hijab yang tidak ada wujudnya, yakni bayangan-bayangan hijab di sisi Allah dengan hijab bima laisa bimaujudin ma'ahu, dengan perkara yang sebenarnya tiada di sisi Allah. Faham? Artinya begini ya. Artinya begini. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas bahwa al-kaunu kulluhu zulmatun ya. Segala sesuatu perkara yang maujud itu gelap. Wa innama anarahu duhurul haq, dan sungguhnya yang menjadikan terang adalah duhurul haq, pertelane Gusti Allah sing hak, yakni adanya Allah yang berperan di dalamnya. Segala sesuatu masih wallah al-mukawwanat, perkara yang wujud itu asalnya gelap, artinya tidak ada dan tidak beraktivitas apa-apa, tidak wujud dan tidak berbuat apa-apa. Kemudian yang menjadikan wujud dan yang menjadikan ada aktivitas yang dilakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang asalnya gelap menjadi terang, yang menerangkan siapa? Allah. Yang asalnya tidak wujud, Adam, tidak ada, tidak berbuat apa-apa, yang menjadikan ada dan berbuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya Allah punya peranan yang sangat besar di dalam kehidupan ini, bahkan 100% itu adalah peranan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya semuanya itu sesuai dengan kudrah iradahnya Allah, kehendaknya Allah, kekuasaannya Allah ya sesuai. Tidak ada yang keluar dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada, 1% pun tidak ada. Berpengaruh tidak ada sama sekali. Hanya saja zahirnya manusia itu loh, yang nampak dari permukaannya itu loh, manusia seolah-olah berbuat dengan sendirinya. Ini bagian luarnya yang kelihatan, yang kita rasakan. Namun pada hakikatnya itu semua terjadi atas kuasa Allah, bukan kuasa manusia. La yadurru wa la yanfa'u illallah. Tidak ada yang memberikan bahaya dan manfaat kecuali Allah. La yasukul khaira illallah. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. La yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Berarti manusia di mana perannya? Hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Sedangkan secara zahir manusia berbuat. Di masalah zahir inilah manusia akan mendapatkan balasan atas perbuatan baik yang dilakukan, demikian pula perbuatan buruk yang dilakukan. Padahal hakikatnya
baik dan buruk itu semuanya datangnya dari Allah. Kul kullum min indillah, katakanlah segala sesuatu itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya saja wa in asobaka hasanatun yufaminallah, apabila mendapatkan kebaikan maka katakan datangnya dari Allah. Apabila mendapatkan keburukan atau berbuat dosa, katakanlah itu merupakan kesalahan diri sendiri. Itu kaitannya dengan etika, adab, toto kromone karo Gusti Allah. Senajan Gusti Allah kabeh sing ndadekne awake ndak menisbatkan yang buruk nang gone Gusti Allah, dinisbatne ning awake dhewe. Hakikatnya tetap datangnya dari Allah. Kemudian kalau memang demikian secara umum bagi kita, termasuk kita diakui awake dhewe niki kelas sik kelas teri kelas wis kelas ecek-ecek apa kelas apa kelas cedol nggih wis jelas kados ngoten niku. Peranannya Allah itu 100%. Manusia ndak ada peranan sama sekali, hakikatnya seperti itu. Tapi kok bisa manusia tidak melihat peranan Allah, yang dilihat adalah peranan makhluk? Ini yang menjadikan aneh secara umum seperti itu. Walaupun sebenarnya manusia tidak berbuat apa-apa karena semuanya itu merupakan kuasa dari Allah, namun kita seringkali dipusingkan oleh keadaan. Kita seringkali dibuat sakit hati oleh perbuatan orang lain. Sakitnya itu di sini, sakit di sini atas perbuatan orang. Padahal hakikatnya kan tadi kan, apa yang dilakukan orang itu merupakan kuasa dari Allah. Tapi Allah yang berkuasa, yang menggerakkan orang untuk memuji kita, menggerakkan orang untuk menyakiti kita, itu kok tidak kita pandang sama sekali. Yang kita lihat adalah manusianya, padahal manusianya itu hanya mengikuti apa yang menjadi kemauannya Allah. Itu hanya sekedar wasilah saja, hakikatnya datangnya dari Allah. Ini yang aneh di situ. Dan ini menunjukkan sifat qahrunya Allah. Wa mimma yadulluka ala wujudi qahrihi an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin. Dan termasuk yang menunjukkan wujudnya ala wujudi qahri, bahwa Allah itu punya sifat qahru, di mana Allah itu mengalahkan ke yang lainnya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang menghalangi, namun tidak semua manusia itu bisa memandang Allah. Tetap yang dipandang itu sesuatunya, padahal tidak ada yang menghalangi. Allah itu nyata dalam segala eksistensinya, sangat nyata. Tidak hanya dalam hal yang besar, misalkan ada tsunami itu kan besar, ada gunung yang meletus itu besar. Tidak hanya sebatas itu, sekecil apapun itu ada peranan Allah. Orang baru sadar kalau ada peristiwa yang besar atau ada peristiwa yang tidak terjangkau oleh akal, itu kemudian orang mengatakan kuasa Allah. Tapi kalau peristiwa itu terjangkau oleh akal, seolah itu kuasa manusia, padahal kuasanya Allah. Kok bisa manusia itu, kita itu melihatnya pada manusianya, tidak melihat Allah yang menggerakkan manusia? Kok bisa kita itu melihat bayangan saja, namun tidak melihat perkara yang membayangi? Tidak mungkin ada bayangan tanpa adanya perkara yang membayangi. Tapi kok tidak kelihatan? Kenapa? Kenyataannya memang seperti itu. Seringkali emosi ini loh ya, harus seringkali introspeksi diri. Apa yang menyebabkan emosi ini kan ya aneh. Oh, ada bayangan, namun kok tidak melihat perkara yang dibayangi. Yang membayangi, yang dilihat hanyalah bayangannya. Padahal tidak mungkin ada bayangan. Misalkan ada suatu benda lah, untuk membuat kita bisa paham ya, benda itu akan mendatangkan bayangan karena adanya benda. Masa yang dilihat hanya bayangan suatu benda tanpa melihat benda yang menimbulkan bayangan itu? Aneh apa aneh? Aneh. Tapi awake dhewe modele wong aneh ngono kuwi.
Wis dadi wong aneh bolak-balik kan. Kita melihat adanya Allah yang sangat berkuasa dalam kehidupan ini, namun seringkali kita yakin Allah berkuasa dalam kehidupan ini, namun kita seringkali melupakan itu semua kuasa Allah. Yang kita lihat adalah orang yang melakukannya. Ketika kita mendapatkan nikmat dari seseorang, kita berterima kasihnya luar biasa, sampai kita merelakan diri kita itu dihina agar mendapatkan sesuatu dari orang itu. Dan terima kasih kita kepada Allah tidak seberapa. Mau melayani orang yang berbuat baik kepada kita, namun tidak mau melayani Allah. Kepada bosnya tunduk patuh, disuruh sholat tidak mau. Terima kasihnya hanya kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah. Padahal yang menggerakkan manusia, yang mengangkat dia mendapatkan pekerjaan misalkan, yang menjadikan hatinya bosnya itu suka kepada anak buahnya, ini ya Allah. Allahnya kok tidak disyukuri, Allahnya tidak diterima kasih. Justru manusianya yang kelihatan, yang berbuat baik, Allah yang menggerakkan manusia tidak tampak. Berbakti kepada orang tua luar biasa, namun berbakti kepada Allah tidak dilakukan. Kenapa kok anak mau berbakti kepada orang tua? Karena melihat besarnya jasa orang tua kepada anaknya, tidak melihat besarnya kuasa Allah menggerakkan orang tua untuk berbuat sayang atau berbuat baik kepada anaknya, menyayangi anaknya. Padahal yang menggerakkan Allah. Tanpa digerakkan Allah, tanpa adanya kuasanya Allah, orang tua tidak akan bisa sayang kepada anak-anaknya. Si anak hanya bakti kepada orang tua. Apa yang menjadi keperluan orang tua diikuti. Saya ingin berbakti kepada orang tua saya ingin menjadi anak yang birrul walidain misalkan, tapi kepada Allahnya tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Sama orang tua baik, sama Allah tidak baik. Tidak baiknya apa? Tidak mau menjalankan ibadah, terus berbuat dosa, berbuat maksiat, namun untuk urusan dengan sesama dia baik. Ini namanya hanya melihat pada makhluk yang melakukan kebaikan tanpa melihat Allah yang menjadikan orang berbuat kebaikan. Padahal hakikatnya semua yang dilakukan oleh manusia adalah datangnya atau berangkat dari kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya kita seperti itu. Diakui apa ora diakui? Sekarang ngaku ngoten mawon. Wa mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu. Jadi termasuk yang menjadi petunjuk Allah itu punya sifat qahru, memaksa orang atau menjadikan orang itu tidak memandang Allah yang dipandang makhluk, adalah an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu, di mana Allah menghalang-halangi kepada hambanya untuk memandang Allah. Ini khitabun li amatin nas, khitab bagi orang secara umum. Pada umumnya orang itu memandang kehidupan seperti itu. Yang dipersoalkan coronanya, tidak melihat Allah yang mendatangkan corona, kan seperti itu toh. Yang dipersoalkan adalah orang yang berbuat jahat kepadanya, melakukan penipuan dan seterusnya, tidak melihat Allah yang menggerakkan orang berbuat jahat semacam itu. Kenapa Allah berbuat demikian? Karena mungkin Allah sayang kepada kita, ingin mengingatkan kesalahan kita. Kita mungkin masih banyak dosanya, sehingga Allah ngasih musibah agar kita bersabar. Dari sabar itu akhirnya kita mendapatkan terhapusnya dosa. Sayang sebenarnya. Dan kalau kita fahami seperti itu, setiap nikmat yang diberikan Allah ke kita, kita anggap sebagai khairun katsirun, kebaikan yang sangat besar, daripada menjadi orang yang banyak kesalahan namun tidak pernah ada peringatan, tidak pernah dielingno. Akhirnya semakin hari semakin banyak dosa yang dikerjakan. Kalau diberi kesempatan tobat sebelum mati masih untung, tapi kalau tidak diberi sampai mati rugi.
Senikmat apapun yang kita rasakan di dunia ini tidak akan ada bekasnya sama sekali kalau kita sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, mendapatkan siksaan sebab dosa-dosa yang kita kerjakan. Mikire ngoten, wong kabeh kok nggone Gusti Allah nggih. Dadi lek enek nikmat nggih syukur alhamdulillah. Ndak terus kemudian kita merasa kurang, itu ndak melihat besar kecilnya nikmat, tapi memandang dari siapa nikmat itu datang. Wah, hebat seperti itu nggih. Kalau itu pemberian Allah, walaupun kecil ya luar biasa. Wong yang memberi, orang yang pangkat saja kita menganggapnya luar biasa. Walaupun kalau dinilai itu hal yang kecil, misalkan serban dari kiai besar, rebutan orang. Dia mau membeli berapapun karena ingin mendapatkan serban itu. Karena apa? Yang make adalah orang hebat, sehingga nilai barang yang dipakai itu sangat bernilai di pandangan orang. Ini yang ngasih siapa? Allah, zat yang menciptakan alam semesta. Kok tidak kita syukuri? Kita merasa kurang, masih melihat orang yang seatas kita, di mana nikmatnya jauh lebih besar daripada kita, sehingga kita tidak mau syukur terhadap nikmat yang ada. Padahal datangnya dari Allah. Allah ngasih kita berarti Allah sayang kepada kita. Sedikit disyukuri akan mendatangkan keberkahan dan menambahkan nikmat yang lain. Kalau banyak tidak syukur, ya akhirnya diambil lagi oleh Allah, tidak akan bertambah, akhirnya berkurang. Dalam hal musibah ya demikian, ya berpikirnya bahwa inilah kasih sayang Allah yang diwujudkan dalam bentuk musibah. Berarti Allah itu sik perhatian, sik eling, sik gelem ngeling nih, sik sayang, sik perhatian. Akhirnya tidak sekedar sabar ketika ada musibah, bisa jadi bersyukur ya. Wah, iso syukur dengan musibah, hebat ya, hebat. Wong mek sabar tok ya, oleh musibah iki justru syukur ya. Hebat ya, iso mboten ngoten. Sangkat tangan ndak iso lek. Nggih, khitabun li amatin nas, ini khitab bagi orang pada umumnya nggih. Bima laisa bimaujudin ma'ahu, padahal ndak ada hijab sama sekali, tapi kok ndak terlihat. Nggih, padahal ndak ada hijab, ndak ada penghalang. Allah itu yang menentukan segala-galanya nggih. Eksistensinya Allah sangat nyata, tapi kok ndak kelihatan, seolah-olah yang berbuat itu manusia, makhluk seolah-olah. Padahal semua yang dilakukan makhluk itu adalah kuasa dari Allah. Tapi kita tidak melihat kuasanya Allah, tapi kita lihat kuasanya makhluk. Sehingga dampaknya tadi, kalau kita disakiti ya marah-marah. Bahkan bahasane sampai teko mati ora bakal ngepuro, ini bahasane koyok wong jan tenan-tenano nggih. Nanti bahasa-bahasa itu tidak pantas kita katakan. Kita memiliki aturan di mana ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang mungkin menyakiti kita, ya kita harus memaafkan mereka. Orang yang memaafkan itu tidak akan hina, justru akan menjadi mulia. Until afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkan orang yang berbuat salah kepadamu, ajaklah orang untuk berbuat kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Tidak perlu diladeni, karena hanya menguras tenaga, menguras pikiran, percuma, sia-sia kalau kita meladeni orang-orang yang tidak paham dengan apa yang terjadi. Kemudian ittafaqat maqalatul arifin wa isyaratuhum wa mawajiduhum ala ma dzukira min anna ma siwallah adamun mahdun min haitsu dzatuhu la yusabu bi wujudin ma'allahi ta'ala. Nggih niki teng mriki enten bahasa yang bisa kita pahami nggih. Sepakat para arifin bahwa segala sesuatu selain Allah itu tidak ada nggih. Jadi adamun mahdun, anna ma siwallah adamun mahdun. Tidak ada. Jadi murni tidak ada. Wong ada kok tidak ada. Ya, karena peranannya itu semuanya itu diambil oleh Allah itu loh. Tidak ada peranan sama sekali secara hakikat. Kita memandangnya secara hakikat. Ya, hakikatnya semacam itu. Kemudian kita tidak bisa mencampur adukkan antara syariat dengan hakikat.
Kalau memang semuanya Allah, ya tidak usah berbuat apa-apa, ya jangan. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, sehingga kalau kita berpikirnya tidak hanya sebatas melihat pada yang ditampilkan makhluk, namun kita melihat adanya Allah yang menggerakkan makhluk, kita akan bisa menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang bijak, tidak akan terbawa oleh emosi, tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Tidak ada istilah pembalasan lebih kejam daripada perbuatan, itu tidak enak. Dan istilah sabar ada batasnya, itu tidak ada. Nyapa ora sabar mau dilakoni pangeran. Alhamdulillah karo wong dimusuhi akhirnya kan malah cedek nanggun Gusti Allah. Di hakikate dimusuhi menungso kan awake kon nyedek karo sing pangeran. Selama ini terlalu dekat dengan manusia, Allah itu ingin memisahkan kita dari manusia. Kita agar selalu dekat dengan Allah. Ya alhamdulillah, ta syukur akhirnya kan ngoten. Ora kok justru ngamuk-ngamuk seolah-olah awake iki wong ora tau duwe salah. Lah awake iki sapa? Menungso nggih, penuh dengan salah nggih. Al insan malul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kok ngakune dadi wong sing hebat. Sing hebat niku pangeran. Tidak dapat disamakan adanya sebagaimana adanya Allah nggih. Jadi masih wallah adamun mahdun mengkaitsu dzatuhu, dari sisi zatnya la yusafu bi wujudin ma Allah. Kalau sudah dikatakan bahwa yang wujud itu Allah, maka yang lainnya itu tidak wujud. Kalau dibandingkan, Allah itu punya sifat wujud. Wujud itu ada, berarti Allah itu senantiasa ada dan selamanya ada. Berarti yang selain Allah itu adanya tidak sama dengan adanya Allah. Adanya itu hanya sekedar di permukaan saja, di luarnya saja. Dalamnya itu sebenarnya tiada. Karena tadi segala yang terjadi atas kuasa Allah. Sama dengan ayat Al-Quran, misalkan Allah sampaikan, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Tidaklah engkau melempar wahai Muhammad id romaita, di saat kamu melemparkan kerikil, melemparkan debu ke wajah orang-orang kafir ketika perang Badar. Walakinnallaha rama, tetapi yang melempar itu hakikatnya adalah Allah. Sekali lempar mengenai mata semua orang-orang kafir pada saat itu. Secara logika itu bukan manusia, namun Rasulullah SAW itu yang melakukannya secara dohir kan ngoten toh. Namun hakikatnya yang melakukan adalah Allah. Nggih, awake dhewe lek ndelok ayat ngaten niki lek memahami ngeten. Kita itu secara dohir nggih ikhtiar, kerja sak isone. Namun jangan kita hanya mengukur keberhasilan dengan apa yang kita lakukan. Ngoten lho. Walaupun yang kita lakukan glunak-glanuk, napa glunak-glanuk nggih. Nggih alon-alon ngoten niku. Tapi kita tuh yakin lek kuasane Gusti Allah nggih. Sing alon-alon ku ngalahne sing mlaku banter ngoten lho. Sing usahane kelar ngoyo wis ora roh wektu awan bengi mek megawe. Urung mesti iso luwih sugih timbang awake ndong mesti iso uga awake sing halas nyantai bismillah dilakoni krana kuasane Gusti Allah. Iso ngalahne wong sing nyambut gawene tenanan. Jenengan lihat dalam kenyataannya memang demikian ngoten. Yen dilalai enten musibah teko, asale duwe akeh akhire entek kanggo ngatasi musibah niku kan ngoten. Barokahnya itu ndak ada. Makanya kalau kita pahami ayat seperti ini, mana Rasulullah ketika melempar itu bukan Rasulullah yang melemparkan debu tersebut, tanah tersebut, tapi yang melemparkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berikhtiar, kita itu hanya sebatas apa yang bisa kita lakukan, namun kita yakinkan bahwa kuasa Allah itu di atas segala-galanya, sehingga bisa jadi hal yang dianggap orang tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar itu justru oleh Allah diberikan hasil yang besar. Sering kali kita sampaikan di tengah-tengah kita mengalami COVID-19 seperti ini, yang kita yakinkan adalah kuasanya Allah, di mana di saat Allah berkuasa dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak mungkin terjadi, semuanya serba mungkin. Walaupun kondisi tidak mendukung, tapi karena kuasanya Allah tidak ada persoalan. Dengan kondisi seburuk apapun, Allah tetap akan memberikan kemudahan kepada kita.
Karena ada kuasanya Allah, semuanya sangat tergantung, selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Makanya dikatakan dalam temanya ini cukup menarik yang kita sampaikan tadi, segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka. Coba bayangkan, palsu belaka. Ya mek bayangan tok ngoten niku lho. Dadi ndak mungkin enek bayangan lek renek sing bayangi. Obahe sing bayangi nandi, ya bayangane obahe mriku. Nggih, misalkan ada pohon tertiup angin yang kencang, ya bayangannya ikut tertiup. Itu gerak gitu. Bayangannya ikut gerak gitu. Ketika Allah menghendaki orang bisa melakukan sesuatu misalkan, ya orang itu akhirnya melakukan itu, karena memang selain Allah itu palsu belaka. Palsu belaka artinya hakikatnya tidak punya kemampuan apa-apa. Apa yang terjadi semuanya atas kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah wis ngoten niku urip niku. Apa sing arep dipikir ngoten lho. Sing dipikir jero-jero ki napa? Ndak perlu. Yang perlu kita pikirkan secara matang nggih persiapan kita untuk menghadapi kematian. Bekal kita yang kita bawa menghadap Allah itu seperti apa? Itu yang paling utama yang menjadi agenda hidup kita ya di situ. Jadi nang dunya ki mek mampir ngombe tok, mek sak untara, sak klelapan, sak kedepan, kok dipikir jero, ya rugi. Wong nang warung mangan bar mangan terusne perjalanan nggih. Nang warung ngombe ngelak akhirnya terusne perjalanan. Kok awake terlalu sibuk karo warung kan ya rugi. Nggih, kita harus selalu melangkah dan melangkah bagaimana kita sampai kepada tujuan. Itu yang perlu kita tingkatkan ya, amal-amal ibadah kita, perbuatan kita perbaiki yang salah. Ngoten niku mean. Terus bagaimana urusan dunia kita? Urusan dunia kita akan dimudahkan oleh Allah ketika kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Lastu binadirin fi haqqi abdi hatta yang duru abdi fi haqqi. Aku tidak melihat hak hambaku sampai dengan hambaku melihat hakku. Artinya aku tidak akan berikan pertolongan kepada hambaku selama hambaku itu tidak mau melakukan kewajibannya kepadaku. Kalau kita menjadi orang yang taat, orang yang takwa, kita perhatikan setiap perbuatan, ucapan yang kita lakukan, kita ucapkan, insya Allah akan banyak kemudahan yang kita dapatkan. Karena yang menyetir mengemudi, menyetir kehidupan ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Kita ini namung penumpangnya. Tergantung sing nyetir kaya apa. Karepe penumpange ngalor tapi lek karepe sing supire ngidul ya gitu. Karepe awake dhewe niku sugih tapi lek supire karepe Gusti Allah ngersane ndak sugih ya ndak sugih. Ora kena diukur. Wah, merantau sekian lama mesti duitnya wakeh. Nek dihitung sedina penghasilannya piro, dikalekne pirang tahun, wah berarti wakeh duitnya. Ternyata ndak ada apa-apa deh. Itulah kehidupan ya. Allah yang begitu nampak nyata kuasanya, kenapa secara umum manusia itu tidak melihat kuasanya Allah? Padahal selain Allah itu adamun mahdun, tidak ada sama sekali. Sedangkan yang ada hanyalah Allah. Qala ba'dul arifin aba al muhaqqiquna ayyashhadu ghairallah lima haqqaqahum bihi min suhudil qayyumiyah wa ihatatu daimumiyah. Al muhaqqiqun, orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah, ahli tahqiq, yang hatinya nyambung sama Allah, itu tidak akan mau melihat selain Allah. Tidak mau melihat selain Allah, artinya itu tidak memperdulikan. Wis uang kaya opo oleh rencanane awake, wah kamu akan mendapatkan begini-begini dari orang, kamu itu telah diancam banyak orang. Kalau orangnya itu yakin atas kuasanya Allah, tidak akan timbul rasa takut sama sekali. Biasa saja. Kalau memang apa yang diancamkan orang itu terjadi, yaitu sesuai dengan kehendak Allah,
Andaikan Allah tidak menginginkan terjadi, ya tidak akan terjadi. Jadi percuma melihat selain Allah itu percuma. Jadi tidak mau melihat selain Allah ngerusaki hati gitu loh. Akhirnya timbul rasa kebencian kan ngoten to. Tidak bisa menerima keadaan. Andaikan gagal susah, wah tenanan. Andaikan berhasil bangganya luar biasa. Ini karena yang dilihat selain Allah akan berdampak yang semacam itu. Jadi orang sukses yang akan menjadikan dia sombong, jadi orang yang gagal membuat dia malu ketemu sama orang. Wis suwi-suwi le merantau, ora duwe mobil mulih ndak wani. Alasane ora duwe sangu sakjane isin. Sampai nggih tutupi isine niku lho. Nggih minjem nek koncone ning omah rawane ngakon lek nek koncone. Lah ngeten niku nggih apa ngoten lho. Cara dipikir-pikir ndak ada gunanya ya. Maka harus kita kita lepaskan pandangan orang kepada kita. Kita hanya fokus pada pandangan Allah seperti apa yang diridhoi Allah itu yang kita lakukan, walaupun mungkin banyak orang yang tidak suka dengan yang kita lakukan. Apa yang membuat Allah benci itu kita tinggalkan, walaupun banyak orang yang melakukannya yang suka dengan perbuatan itu. Orang harus punya prinsip dalam hidup, karena keselamatan kita di akhirat nanti yang akan, atau persoalan kita di akhirat nanti yang akan menanggung adalah diri kita masing-masing. Mati dhewe ora nek koncone, nanggung akibat dosa nggih dhewe, senajan lain ngakoni dosa bareng-bareng kan ngoten to. Nggih, lakoni dosa nggih bareng-bareng, koncone akeh seneng. Waya digepuhi malaikat nggih dhewe-dhewe nggih. Ora nek critane yuk disangga bareng-bareng nggih mboten enten. Nggih. Dan ini ngeten-ngeten iki kedah dipikirkan. Pikirkan betul, karena memang kita harus dapat berpikir jauh dalam kehidupan ini biar kita punya prinsip apa yang harus kita lakukan yang membuat kita untung. Sebab adanya alam terserah kepada karunia Allah, bagaikan adanya bayangan yang bergantung selalu kepada benda yang membayangi. Ini loh, di kondisi alam ini sangat tergantung bagaimana Allah menginginkan. Perbuatan kita, perbuatan orang itu pun juga demikian, sangat tergantung bagaimana keinginan Allah. Maka siapa yang melihat bayangan dan tidak melihat kepada yang membayanginya, disinilah terjadi hijabnya. Kok bisa ada orang yang melihat bayangan namun yang membayangi, benda yang membayangi itu tidak kelihatan? Bisa melihat adanya kehidupan ini ya, dengan segala persoalannya ya, dengan segala aktivitasnya ya, perputaran siang dan malam ya, perbedaan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat, kan ada hal yang berbeda, namun yang dilihat hanya sekedar apa yang dilihat itu tanpa melihat adanya kuasa Allah yang berada di balik semuanya. Kok tidak dilihat, padahal itu jelas-jelas merupakan kuasa Allah. Ibarat benda itu yang terjadi adalah bayangan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita analogkan itu benda yang membayangi ya. Sehingga kita harus melihat kepada kuasanya Allah, melihat pada Allahnya, tidak kita terbawa, tidak terlalu melihat dalam arti terpengaruh terhadap apa yang terjadi dalam hidup ini. Firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu rusak hancur kecuali zatnya Allah ya, kecuali zatnya Allah. Semua itu hancur, artinya hancur, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa mewujudkan dirinya, hanya Allah yang mewujudkan segalanya. Rasulullah SAW membenarkan perkataan pujangga yang berkata, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ingatlah, camkanlah bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka. Kullu syai'in ma khalallahu batilun, bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka, tidak punya kemampuan apa-apa. Mereka itu majburun wa maghurun minallah ya. Mereka itu adalah dipaksa dan ditundukkan oleh Allah.
yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Berbuat baik kepada kita ya karena ditundukkan oleh Allah, berbuat jahat pada kita ya ditundukkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah untuk melakukan itu, sehingga tidak ada kemampuan, kekuatan sama sekali kepada makhluk. Makhluk tidak punya kemampuan apa-apa. Hakikatnya semacam itu, yakni namanya palsu belaka. Wa kullu na'imin la mahalata zailun, dan tiap nikmat kesenangan dunia itu pasti akan rusak, lenyap. Kenapa kita mengejar sesuatu yang tidak abadi, nikmat yang tidak sempurna, di mana walaupun kita dapatkan tidak akan mendatangkan kepuasan, wong namanya tidak sempurna. Dalam menikmatinya pun terbatas, tidak akan lama. Kalau sudah mati semuanya sudah berpisah, tidak akan terus bersama dengan kita. Kenapa kita memilih dunia yang semacam itu dan mengabaikan akhirat yang kekal selamanya? Ini yang harus terus kita renungkan ya, bahwa kita jangan sampai dibutakan oleh dunia, melupakan akhirat. Kita mencari dunia semata-mata untuk bekal kita mendekat kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah, nikmat-nikmat yang ada, kita jadikan sebagai sarana, kita jadikan sebagai alat untuk semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, yang nantinya hasilnya kita panen di akhirat. Kita niatkan bekerja sebagai golek sangune ibadah. Namung ngoten nggih. Dadi nyambet gawe diniati golek sangune ibadah. Jadi bukan untuk memenuhi kemauan nafsu. Kalau kita niatkan memenuhi kemauan nafsu, akhirnya kita akan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena nafsu kita selalu menuntut untuk mendapatkan itu. Di saat kita ada persoalan yang kita hadapi, bagaimana bisa kita dapatkan, pasti akan kita lakukan cara apapun, yang penting kita bisa mendapatkannya. Tapi kalau kita niatkan untuk Allah, kita tidak ingin mendapatkan murkanya Allah, ya kita akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah, tidak mau melakukan hal-hal yang menimbulkan murkanya Allah. Jadi nikmat dunia ya seperti itu, la mahalata zailun, pasti akan hilang. Jangan terlalu besar cintanya kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau besar cintanya kepada dunia, maka akan berat untuk berpisah darinya. Kan ngoten toh? Semakin besar cinta, semakin berat untuk berpisah. Padahal pasti kita akan berpisah, akan kita tinggalkan semuanya. Kita akan mati menghadap pada Allah, tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa hanyalah amal-amal perbuatan kebaikan, ibadah yang kita kerjakan. Maka kalau memang itu yang akan kita bawa, kenapa tidak kita perbanyak yang kita bawa? Watazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Berbekalah kalian semua, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian kita baca lagi, kenapa orang-orang solih itu tidak melihat kepada selain Allah, lima haqqaqahum bi min suhudil qayyumiyah, di mana mereka semua itu melihat bahwasannya yang berperan utama dalam kehidupan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kok melihat selain Allah? Wa ma'a kauni ma dzukira adzaman fa huwa hijabun indallah. Walaupun sebenarnya segala sesuatu yang ada ini adalah azam, tidak ada, sebenarnya kan tidak ada, wong hanya sekedar bayangan, tidak ada, mau sekedar digerakkan, KW, artinya itu palsu belakang, mau renek opo-opo, tidak ada kemampuan sama sekali. Walaupun demikian tidak menjadikan kita itu kemudian langsung bisa memandang kepada Allah yang berkuasa. Kita masih dibutakan oleh keadaan. Kita masih banyak melihat situasi dan kondisi baik dan buruknya apa yang kita alami, baik buruknya apa yang dilakukan orang ke kita. Padahal jelas hakikatnya itu semua datangnya dari Allah. Inilah yang dimaksud dengan terhijab, termasuk sifat kohrunya Allah, sifat di mana Allah menang
bisa mengalahkan yang lainnya. Semestinya orang bisa memandang kepada kuasa Allah, tidak disibukkan kepada apa yang dilakukan orang kepadanya, tidak disibukkan dengan keadaan yang berada di sekitarnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Orang dipusingkan oleh baik dan buruknya keadaan, orang dipusingkan oleh baik dan buruknya perbuatan orang lain kepadanya, dipusingkan oleh masalah-masalah yang ada dalam keluarganya misalkan. Kenapa kok pusing? Wong kabeh mesti diatur karo pangeran. Allah punya kuasa dan Allah itu semua dilakukan ke kita sebagai bentuk cintanya kepada kita, bentuk sayangnya kepada kita. Kalau kita kembalikan ke sana, pasti akan kita dapatkan solusinya. Kita akan bisa mengatasi segala persoalan dengan cara yang benar. Fa innan nasa la yashhaduna 'inda nadrim lil aqwan ilahiyah. Karena sungguhnya umumnya manusia niki umumnya nggih la yashhaduna 'inda nadrim lil aqwan ilahiyah, tidaklah melihat terhadap aqwan, perkara-perkara yang ada dalam kehidupan ini, melihat selain Allah, melihat perbuatan manusia, perbuatannya sendiri, kondisi alam dan lain sebagainya, la yusyahiduna illahiyya, la yasyaduna illahiyya, yang dilihat nggih apa yang dilihat itu langsung disimpulkan ya dari situ. Wala yusyahiduna mukawwinaha, tidak melihat zat yang menciptakannya, Allah yang sebenarnya berkuasa menjadikan itu semua, itu tidak pernah dipandang, tidak pernah dilihat. Yang dilihat ya keadaan yang dialami, kondisi yang sedang dihadapi. Yang dilihatnya ya itu, misalkan di napa nggih sama istrinya diomelin misalkan. Lah ngoten iku langsung ngamuk-ngamuk nggih. Padahal nggih Gusti Allah sing lakokne ngene. Ora mungkin lek ra Gusti Allah nglakokne istrine awake dhewe niki ngomel-ngomel kan ndak mungkin. Misalnya Gusti Allah ndak nglakokne akhirnya nggih meneng. Tawa lek Gusti Allah ndak nglakokne akhirnya kan ndak iso ngomong kan ngoten. Tapi kita seringkali ya itu melihatnya kepada manusianya, seolah-olah dia yang berbuat, padahal ada mukawwin yang menciptakan itu semua. Ma'annaha la wujudalaha, padahal al-aqwan selain Allah itu makhluk kita semua ini la wujudalaha, tidak ada wujud baginya. Wal wujud innama huwa lahu subhanahu, padahal yang wujud yang berperan 100%, bukan 99%, 100% adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fadha mimma yuqdi minhu al-ujbu, inilah yang mendatangkan keheranan. Kok bisa orang secara umum tidak memandang kuasanya Allah, namun orang yang dilihat adalah makhluk yang berbuat. Ini secara umum berbeda dengan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, berbeda dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang senantiasa hatinya nyambung sama Allah. Pasti mereka itu yang dilihat adalah kuasanya Allah. Maka kita jangan menjadi orang yang terus mahjub, terus terhalang, jangan. Kita harus bisa meningkatkan kita. Jangan kita anggap itu sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Sangat mungkin. Kalau memang kenyataannya semuanya adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang melakukan, kenapa kita tidak memandang kepada kuasanya Allah, kemudian kita hanya sibuk dengan ngurusi makhluk yang melakukan, yang sebenarnya itu tidak dilakukan oleh makhluk, namun Allah yang menggerakkan. Dari asalnya kita terhijab, terhalang memandang Allah, kemudian kita berusaha dengan sekuat tenaga, kita berusaha untuk meningkatkan pemikiran kita bahwa yang terjadi semuanya atas kuasa Allah. Akhirnya kita menjadi orang yang ma'rifat billah, orang yang kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili, beliau mengatakan, innana lanangduru illallah bibasaril iman wal iqad. Sesungguhnya aku memandang kepada Allah dengan pandangan iman dan yakin.
Yakin betul wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian semua dan yang menciptakan perbuatan kalian. Ini dengan keimanan bahwa apapun yang terjadi itu atas kuasa Allah. Kul kullum min indillah, misalkan segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Atau hadis Nabi Jafat al-aklam watuyat as-suhuf, pena-pena yang digunakan untuk menulis itu sudah kering tintanya, buku-buku yang ditulis ini sudah ditutup. Nah, ini imannya seperti itu, sehingga yang dipandang adalah Allah. Fa'ahnana dzalika anid dalil wal burhan. Aku tidak membutuhkan dalil, membutuhkan bukti untuk memandang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastadil wa nastadilu bi alal khalqi. Justru aku itu mikir sakjane makhluk ki eneng apa ora, ngoten. Beda rawake sing ketok makhluk nggih. Pengirane ndak ketok. Sabasan asyadili kebingungan nyawang makhluk, tidak melihat makhluk karena kuatnya pandangannya kepada Allah. Masuk digepuki digapakne ngirang reken ngono lho. Wong sing lakokne Gusti Allah kan ngoten to. Ibarate ngoten. Jadi untuk melihat apakah manusia itu berbuat atau tidak itu butuh pemikiran mendalam. Karena yang dipandang adalah kuasanya Allah. Wa nastadilu bi al khalqi hal fil wujud sayun siwal wahidil haq. Apakah ada yang wujud selain Allah zat yang maha esa? Fala narahum, maka aku tidak melihat mereka. Wa in kana wala buddha fanarahum kal haba fil hawa. Andaikan aku memandang makhluk, wong moto niki ndak kena dihapusi, ya enek menungso sing obah, menungso sing melakukan begini-begini misalkan. Namun hati itu tetap memandangnya kepada Allah. Kalau saya memandang makhluk, kata Syekh Hasan Asadili, saya pandang mereka kal haba fil hawa, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Apa yang dilakukan tidak berpengaruh apa-apa, tidak diperdulikan, tidak direken, belas wis ora direken, wis ora ngreken menungso, wis buharti kapakne wis ora napa-napa, digunggung ya ora ndadekne marem, dipaidu ya ora ndadekne lara ati. Disakitnya di sini itu sudah tidak ada, karena semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatastuhum lam yajidhum syai'an. Fatastahum lam tajidhum syai'an. Maka telitilah mereka, maka lam tajidhum syai'an. Kamu tidak akan menemukan apa-apa. La wislaya duru wala yang fa'ilallah, terus menungso ki ning endi srene apa-apa. Tidak ada yang memberikan manfaat dan bahaya kecuali Allah. La yasukul khaira illallah yasrifu su'a illallah. Ora nek apa-apa wisan. Ora nek apa-apa. Diteliti terus, dibalekne, akhirnya niku nggih sing cethuk mek Gusti Allah. Sing liyane Gusti Allah niku ndak duwe peranan apa-apa sama sekali. Secara hakikat seperti itu. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah yang menjadikan sesuatu, Allah yang menggerakkan sesuatu, Allah yang menginginkan terjadinya sesuatu. Wis ngoten. Wis apa-apa nggih Gusti Allah. Akhirnya ngoten. Kemudian yang berikutnya, di kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah ada yang namanya makom fana. Makom fana. Orang-orang yang ahli makrifat mengatakan al fana ala salasati aujuhin. Fana itu dibagi menjadi 3. Fana in fil af'al. Yang pertama adalah fana dalam hal af'alnya Allah. Fana dalam arti semua af'al itu semuanya adalah af'alnya Allah. Jadi perbuatan yang ada itu hakikatnya adalah perbuatannya Allah. Sehingga dikatakan la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Fana fi af'al. Jadi selainnya Allah itu fana, sirna, tidak ada perbuatan yang dilakukan sama sekali. Wa fana fi sifat, la hayyun la hayya wala alima wala qadira wala murida wala samia wala basira wala mutakallima alal haqiqah illallah. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang menginginkan, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang berbicara, hakikatnya illallah, kecuali Allah.
yang berbuat, yang berbicara Allah. Wa fanaun fid dzat, dan juga fana dalam hal dzat. La maujuda lal itlaq illallah, tidak ada yang wujud secara mutlak kecuali Allah. Karena wujudnya makhluk itu adanya kuasa Allah sehingga makhluk menjadi wujud. Jadi ibaratnya yang ada itu hanyalah Allah, yang selain Allah itu tiada. Sebenarnya kullu syai'in halikun illa wajhah lemahamin iki. Padahal niki lek cara arti yang biasa itu semua yang ada ini nantinya akan hancur nggih, kecuali zatnya Allah. Lek dipaham cara tasawuf, semua yang ada itu halikun, rusak, hancur, tidak ada apa-apanya kecuali Allah. Sehingga tidak salah ketika dikatakan segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka, karena peranan-peranan yang ada itu merupakan kuasa yang datangnya dari Allah. Maka dikatakan, qala Sayyidi Muhyiddin mengatakan, man syahidal khalqa la fi'la lahum faqad faza. Barang siapa yang melihat makhluk la fi'la lahum, tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh makhluk itu, faqad faza, maka dia akan selamat. Selamat, bisa mengendalikan nafsu, bisa menisbatkan kepada Allah, tidak terprovokasi, tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang ada. Ketika orang itu melihat makhluk tidak punya fi'lu, tidak punya perbuatan, maka dia akan selamat. Wa man syahidahum la hayata lahum faqad haza. Dan barang siapa melihat makhluk la hayata lahum, tidak hidup, seolah-olah tidak ada, la hayata lahum, maka faqad haza, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Wa man syahidahum ainal azam faqad wasala. Maka barang siapa melihat kepada makhluk ainal azam, yaitu sama dengan adanya, sama dengan tiada, karena semuanya Allah yang berbuat, Allah yang melakukan, Allah yang menggerakkan, ya faqad wasala. Orang yang seperti itu telah wusul kepada Allah, telah benar-benar hatinya dekat dengan Allah, yang dipandang hanyalah Allah dan tidak mempersoalkan apapun yang dilakukan makhluk kepadanya. Tidak akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada. Apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah senantiasa akan dikerjakan, dan itu yang harus kita jadikan fokus, fokus kita ke sana, melakukan apa yang menjadi perintah Allah, meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Apapun yang terjadi kita anggap sama dengan tidak terjadi, karena terjadinya itu atas kuasa Allah, sehingga tidak akan mempengaruhi semangat kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah di akhir hayat kita, yang mana kita tidak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan hidup oleh Allah ini. Semuanya kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesempatan kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbanyak bekal kita yang akan kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita tentang agama, khususnya tentang tauhid, dan membuat keimanan kita semakin kuat. Sekali lagi, ini pembahasan tentang hakikat, tentang apa yang sebenarnya terjadi, bukan berarti kita meninggalkan syariat. Kita sebagai hamba Allah harus menjalankan syariat, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba, dan di dalam hati kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita yakinkan itu semua merupakan kehendak Allah yang harus kita terima, yang harus kita hadapi. Jangan kita menjadi orang yang hanya memandang kepada kuasa Allah namun tidak melakukan apapun yang menjadi kewajiban kita. Dan yang harus kita utamakan adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Itu apa? Itu harus senantiasa kita lakukan. Di saat kita diperintahkan sholat, ya kita sholat. Di saat kita diperintahkan puasa, ya puasa. Saat kita diperintahkan zakat, ya zakat. Haji, ya haji. Berbuat baik dengan sama, kita lakukan. Semuanya kita lakukan. Kita lakukan, walaupun sebenarnya kita bisa melakukan itu karena adanya pertolongan yang datang dari Allah kepada kita. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih termasuk orang yang selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kondisi yang seperti ini semakin hari semakin bertambah meningkat,
semakin bertambah kebaikan yang kita lakukan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. InsyaAllah jika demikian kita akan menjadi orang yang selamat, bahagia fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.